Halo, selamat malam. Kita tunggu Wijak join dulu. Wijak. Atau mungkin di apa Semarang? Semarang. Ih, Semarang. Sama. Mau kopi atau susu coklat atau teh? Susu coklat. Semarang susu. Dan minum kopi kak? Dia juga. Kopi mana? Vanilla latte mau? Ini kayaknya cocok langsung. Halo, kita tunggu Wijak bergabung baru kita buka. Iya. Halo, kandaku. Siap. Nah, jelas, Yoi, Pak. Ya, baik. Selamat malam, Wija. yoi, selamat malam, Bung Asmar. Ya, jadi dia ini salah satu penggerak Iya. Yoi. Ya, kita buka dulu. Selamat malam rekan sahabat Iya. Kita masuk ke episode 29. Malam ini kita akan ngobrol dengan Wija terkait penelitiannya yang memiliki tema geger Ya, budaya dan dukungan sosial. Gimana kabar Wija? alhamdulillah ya di Banyak. momen 17-an ya. Masih semangat kayaknya nih. Terakhir ketemu hari Minggu di Wija. Yoi, nggak lama-lama banget sih. Jadi Wija ini butuh effort untuk meminta dia jadi narasumber. Iya, baik Wija, kita mulai ngobrol kita malam ini. Wija boleh Wija perkenalan dirinya secara singkat. Oke, teman-teman saya kayaknya nggak terlalu bingung ya dengan saya. Panggilan Wija seperti biasa. Ya, saat ini lebih banyak terlibat di dunia pendidikan, ya, terutama psikologi pendidikan. Ya, mungkin teman-teman pikirnya ya, di mana sih orang-orang psikologi pendidikan itu? Ya, bukan di mana lagi kalau bukan di sekitar sekolah. Gitu. Jadi sekarang itu lebih banyak aktif di dunia sekolah lah, gitu. Sambil ini juga ya, sering nongkrong juga nih dengan teman-teman, terutama teman-teman saya ini kayak Asmar ini untuk berbagi cerita dan juga diskusi-diskusi nih terkait pengembangan diri. Iya. Mungkin itu kesibukannya sih sekarang. Berarti Wija sekarang berkutat di dunia pendidikan, khususnya psikologi pendidikan itu sudah berapa lama Wija? Sebenarnya terhitung sebelum lulus pun udah terlibat ya. Jadi kurang lebih 2 tahun sebelum lulus, kalau digabungin dengan sekarang kurang lebih hampir 5 tahun bergerak di pendidikan. 5 lama juga itu, kalau 5 tahun. Iya, kuliah di psikologi kenapa? Menarik ini pertanyaan. Sebenarnya tuh ada 2 alasan kenapa Kak pilih psikologi. Pertama, dulu itu ada temanku sering sekali bohong. Ada teman itu di SMA, ya, ada teman yang sering sekali bohong dan saya kadang berpikir bagaimana caranya dia tahu ini orang bohong atau tidak gitu loh. Nah, itu yang pertama. Makanya saya pilih tuh kayak di psikologi nih bisa nih pelajari tentang ciri-cirinya orang bohong. Dulu pandangannya begitu. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, sejak SD itu saya punya teman cewek, gitu, ya. Nah, teman sampai SMA tuh. Nah, pas SMA dia pernah curhat, gitu ya, pernah curhat terkait sesuatu dan saya kasih saran terkait apa yang dia sampaikan. Ternyata responnya tidak sesuai dengan yang saya duga begitu. Dia tiba-tiba ngerespon katanya saya itu belum
mengenal dia gitu. Padahal udah lama nih sahabatan. Nah dari situ saya kepikiran, wah kayaknya ada yang salah nih dari cara saya ngobrol sama orang atau dengerin orang curhat. Makanya saya masuk psikologi untuk bisa mendalami bagaimana sih jadi pendengar yang baik. Nah, mungkin seperti itu sih alasannya masuk psikologi. Kenal sama psikologi itu kelas berapa? Dari SMP kamu atau SMA? Jujur kenal psikologi itu sejak SMA. SMA kelas 3 baru kenal psikologi. SMA Jadi kelas pada 3? saat mau SMPTN begitulah. Ya, Itu dari siapa? untuk cari jurusan baru di situ. Waktu SMA itu kebetulan ada guru yang bantu untuk daftar SNPTN dan dia perkenalkan tuh psikologi, ternyata ada jurusan gitu. Kalau memang tertarik dengan ilmu perilaku, dia sampaikan tuh ada nih jurusan psikologi gitu ya. Jadi bisa memperdalam tuh tentang karakter orang dan lain sebagainya. Makanya tertarik tuh masuk psikologi. Berarti tadi ada 2, bohong sama temannya curhat yang ternyata sudah kenal lama tapi menganggap bahwasanya belum kenal. Waktu itu gimana perasaan? Begitulah. Sudah lama tapi dianggap ternyata enggak. Ya namanya kaget juga toh. Ternyata selama ini belum Pak bisa memberikan kenyamanan sama orang untuk ngobrol gitu. Nah, itulah alasan-alasan kemarin ya. Tentu pada saat masuk psikologi munculnya alasan-alasan yang lain. Jadi pilih UNM. 2 pilihan kemarin antara UNM dan Unhas itulah. Dan ternyata qadarullahnya itu di UNM. Pilih di Unhas sebenarnya ini. Pilih juga. Dia pilihan, tapi UNM bukan pilihan pertama sih. Unhas kedua. Unhas kedua. SNPTN kan ya? Yoi. Ya, jadi kita ini orang-orang yang diundang. Iya, seberapa sering ke Makassar waktu itu? Ini kan saya coba tanya karena kan hubungannya dengan gegar budaya. Seberapa sering ke Makassar waktu SMA? Sebenarnya dihitung jari waktu SMA ke Makassar. Makanya hampir dibilang saya tuh ke Makassar yang betul-betul kayak tinggal lama di Makassar itu pas kuliah, Pi. Biasanya ke Makassar mungkin teman orang tua itu. Ya, liburan-liburan singkat. Waktu kuliah, aktivitasnya apa saja? Coba diceritakan. Kalau aktivitas waktu maba gitu ya. Waktu maba ya biasalah orang-orang yang baru naik ke Makassar tuh mau semua dicoba organisasi. Jadi kayaknya waktu maba itu hampir seluruh organisasi di fakultas dan di kampus tuh mau dicoba gitu. Jadi waktu maba tentu ikut semua pengadaran yang di fakultas, beberapa organisasi fakultas, sampai sempat juga tuh coba gabung di UKM di tingkat universitas. Itu kemarin kegiatan pas maba. Jadi kalau ditanya tentang aktivitas, sebenarnya maba psikologi itu lebih banyak aktivitas dalam kampus ketimbang yang di luar kampus. Zaman dulu ya. Masuk di Psichoair juga deh. Sempat gabung juga dengan teman-teman Psichoair. Padahal beda jauh ya. Kontras sekali deh dengan latar belakang. Wija ini kan partner saya sebenarnya, atau saya sampaikan saja ke penonton saya bahwa Wija ini berlembaga di kampus, di fakultas itu bisa dibilang 3 tahun di BEM. Cukup lama. Ya, 3 tahun terakhir menduduki posisi sebagai presiden BEM. Itu kenapa sih kemarin tetap bisa selama itu 3 tahun? Saya sendiri kan hanya 2 tahun. Iya. Pertama, mungkin ada perasaan nyaman gitu ya. Karena kan dulu waktu masuk di BEM itu di periodenya Kamu Daber itu presiden juga di psikologi kemarin. Pertama masuk di periodenya Kamu Daber, kok nyaman gitu di bagian pengadaran. Jadi merasa
ketika kita melihat pertumbuhan teman-teman maba gitu ya, perkembangan mereka, pertumbuhan mereka menjalani kegiatan-kegiatan dan sebagainya, kok merasa wah kita punya sumbangsi nih dengan berbagi dengan mereka. Nah, itu yang terbawa terus sampai sekarang. Makanya beberapa tahun nyaman begitu diajak diskusi, membangun program-program untuk mahasiswa baru. Saya tertarik sekali dengan hal itu. Akhirnya masuk di tahun ketiga, ya. Ibaratnya ada keinginan juga untuk mencapai posisi puncak lah dikatakan di bidang fakultas. Makanya tetap maju untuk jadi presiden di tahun ketiga. Bisa dibantu ya 3 hal yang Wija peroleh itu setelah berlembaga selama 3 tahun yang mempengaruhi sekali Wija sampai hari ini. Banyak sebenarnya, tapi kalau 3 hal itu manajemen kegiatan jelas, ya, pengontrolan emosi, manajemen emosi, dan juga pola pikir sih, itu 3 hal yang benar-benar didapat ketika masuk di lembaga. 3 hal itu yang betul-betul terasa kemarin. Manajemen emosi di termasuk. Kenapa Wija pilih Gegar Budaya dan dukungan sosial? Ada hubungannya dengan organisasi atau gimana? Ya, pertama memang karena tadi ya, mungkin terbawa juga dari lembaga, di mana kita sebagai pengurus BEM waktu itu jelas menjadi orang yang harus memberikan dukungan kepada mahasiswa baru gitu ya. Jadi memberikan dukungan gitu. Dukungan sosialnya banyak, informasi, bantuan fisik dan lain sebagainya ya. Itu yang terbawa terus. Jadi kayaknya saya merasa dukungan sosial ini memberikan dampak besar untuk mahasiswa baru gitu. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin jarang punya kenalan atau kegiatan ketika datang di Makassar. Nah, terus kalau yang culture shock sebenarnya ini hasil dari pendiskusian dengan kakak-kakak psikologi kemarin. Kan kami minta-minta saran juga tuh, kira-kira variabel yang masih jarang diteliti itu apa ya? Nah, kebetulan tertarik di bidang pendidikan dan juga sosial, muncullah culture shock sebagai variabel kedua. Berarti yang pertama ditemukan adalah dukungan sosialnya. Dukungan sosial. Dukungan sosial ditentukan bahwasanya sangat penting ini untuk kita, dukungan sosial. Wija kan sebutnya culture shock. Pas saya baca skripsinya Wija saja berpikir kayaknya ada yang mirip dengan ini deh, Gegar Budaya. Pas saya baca daerah itu ternyata Gegar Budaya culture shock. Kenapa di skripsi Wija itu pakai istilah Gegar Budaya, nggak pakai culture shock saja? Yang lebih kita anak psikologi lebih sering dengar Gegar Budaya. Saya sendiri ini di Wija baru saya tahu, oh ternyata ada variabel Gegar Budaya. Ya, sebenarnya lebih ke mengindonesiakan variabel itu sendiri ya. Kalau culture shock, ibaratnya penelitian-penelitian di Indonesia itu mulai mengarah bagaimana variabel-variabel ini punya bahasa sendiri. Muncullah Gegar Budaya, dan beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mulai menggunakan variabel Gegar Budaya itu, ya, bahasa Gegar Budaya. Jadi kupikir ini hal yang baik juga, apalagi didukung sama pembimbing waktu itu, bilang pakai saja yang bahasa Indonesia gitu. Berarti memang culture shock itu kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia Gegar Budaya. Gegar Budaya. Karena kalau mau dibilang diistilahkan per kata saja culture, kultur toh, shock, kaget kultur. Ya, kaget dengan kultur baru gitu kan. Guncang dengan budaya baru, gegar dengan sebuah budaya kan gitu. Iya. Gegar Budaya apa Wija? Bisa dibantu. Oke. Gegar budaya sebenarnya luas sih, luas, dan mungkin ada variabel juga yang mirip-mirip dengan gegar budaya. Tapi singkatnya Gegar Budaya itu
perasaan-perasaan tidak nyaman atau gangguan, bahkan emosi negatif, bisa juga dikatakan, atau stres lah yang dialami orang ketika berada di tempat baru yang beda dengan budaya dia sebelum-sebelumnya. Jadi ketika dia punya perasaan negatif atau stres di lingkungan baru, nah itu bisa dikatakan gegar budaya. Hmm, sangat dekat nih dengan keseharian gegar budaya. Ya, ibaratnya kalau kita kan umumnya di sini ketika kita di lingkungan kerja dapat stres dan lain sebagainya, tapi bukan karena budaya, tapi karena kesibukan, ya, karena tekanan. Tapi gegar budaya itu orang yang mengalami stres karena proses penyesuaian diri dia di tempat baru, gitu ya. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi orang-orang mengalami gegar budaya. Semakin besar perbedaan budaya dia sekarang dengan budaya waktu di tempat asalnya, potensial untuk mengalami culture shock atau gegar budaya semakin besar. Kalau misal anggaplah saya KKN masuk di lokasi KKN, saya stres itu masuk gegar budaya atau apa itu? Nah, mungkin itu jadi problem juga karena kita yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, apalagi kalau KKN kita ya nggak jauh-jauh banget gitu di wilayah tadi juga, cenderung kebiasaan, bahasa, bahkan mungkin aktivitas sehari-hari tidak jauh beda dengan kehidupan kita sebelumnya. Jadi potensial untuk mengalami gegar budaya tentu semakin kecil juga gitu. Beda kalau orang yang mungkin sudah pindah ke pulau yang lain. Berarti garis besarnya gegar budaya adalah perbedaan yang sangat besar di mana budaya tempat sehari-hari kemudian masuk ke tempat baru yang budaya yang sangat drastis bedanya. Betul sekali. Oh, jadi kayak contoh saya orang Sulawesi tiba-tiba pergi misalnya ke kemana ya bagus, ke Jogja mungkin. Bisa di sana. Anggap saya biasa bangun jam 5 di sana, ke orang lebih pagi lagi 4:30 begitu ya. Ya. Perbedaan itu yang bikin kok beda sekali ya kebiasaan di sini. Yang biasa kalau mungkin pagi kita masih ada di rumah, yang lain sudah mulai berada di ladang atau di mana gitu ya. Kita merasa tidak enak kalau tidak mengikuti gitu ya. Penyusuan-penyusuan itu yang kalau belum mampu disesuaikan pasti akan memberikan dampak sih. Ada yang stres nih, aduh bagaimana cara ikuti ini kan gitu. Kalau misal tuh anggaplah saya pindah agama, itu masuk gegar budaya tuh bukan? Wah, kaget ya sama. Gegar agama. Itu beda lagi kan itu. Padahal tidak pindah tempat. Kecuali kalau kau pindah agama dan pindah mungkin tuh ke misal ke Amerika atau ke Inggris gitu ya, mungkin ada culture juga di situ. Saya masih tidak terbiasa dengan kata gegar budaya, culture shock yang biasa saya dengar. Mungkin teman-teman penonton yang lain juga bisa saja merasakan hal yang sama. Dampak paling ringan Wija kalau orang gegar budaya apa, dan kalau yang sampai besar sekali yang butuh sekali pertolongan. Kalau bicara soal dampak, saya mirip-mirip bagaimana orang menangani stres, karena gegar budaya itu erat kaitannya dengan stres di lingkungan baru. Jadi kalau misalnya orang yang ibaratnya gegar budayanya kecil gitu ya, mungkin dia punya stres tapi mudah untuk ditangani. Jadi ketika berada di lingkungan baru, mengenal orang-orang baru, mengenal budaya baru, mungkin dia awalnya kaget, tapi lama-lama mudah untuk menyesuaikan diri. Kalau gegar budaya yang tinggi, itu hasil akhirnya yang ketika stres di lingkungan baru tidak mampu ditangani ya, cuma dua, tetap dengan stres itu atau kembali ke tempat asal. Nah, jadi orang yang gegar budaya tidak mampu lagi mengontrol, membiasakan di lingkungan baru, ya lebih memilih back to home.
Berarti saya garis bawahi, gegar budaya itu lingkungan utamanya. Ya, karena memang di lingkungan baru kan. Saya di catatan saya ada yang saya tanyakan, termasuk nggak gegar budaya, misalnya saya awalnya SMA, misalnya SMA-nya saya ini terlalu santai belajar, tiba-tiba masuk kampus, kuliahnya, tugasnya banyak dan lain-lain, itu masuk gegar budaya atau gimana? Kalau di penelitianku, sepertinya itu belum, ya. Karena itu hanya berkaitan dengan penyesuaian saja, penyesuaian dengan kebiasaan baru. Toh orang-orang di sekitar kita juga tidak beda jauh dengan budaya kita. Iya. Tapi yang ini diskusi kita malam ini cocok untuk mahasiswa perantau, Di. Semoga dinonton untuk masa sepantau. Iya. Terus tadi kan awalnya dapat dukungan sosial dulu, terus ketemu culture shock atau gegar budaya. Kenapa Wijaya tetap memutuskan pakai dukungan sosial? Misalkan gegar budaya kan bisa dibarengi atau didampingi sama misal kemampuan adaptasi, kemampuan kognitif, atau yang resiliensi juga bisa. Ya, oke. Pertama karena dari beberapa penelitian ya yang saya dapatkan itu, apalagi di Indonesia, yang notabene dia kualitatif ya ada kualitatif. Dia menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang gegar budaya itu dapat mudah untuk menyesuaikan diri, itu salah satunya karena ada lingkungan yang mendukung. Artinya orang-orang di sekitarnya itu memberikan dukungan sosial sama dia. Dukungan sosialnya macam-macam. Ada yang memberikan perlindungan kayak tempat tinggal, ya, ibaratnya memberikan bantuan finansial, ya, keuangan. Ada yang memberikan bantuan informasi kayak di mana hal-hal yang harus dipenuhi ketika berada di tempat baru. Oh, ternyata itu menurunkan gegar budaya. Akhirnya saya tertarik juga nih, kok belum ada ya di Makassar yang ibaratnya juga memperdalam tentang culture shock. Makanya itu kemarin tetap memilih dukungan sosial. Yang teliti di psikologi gegar budaya baru ya atau saudara kakak sebelumnya? Sudah ada juga kakak psikologi kemarin. Kalau tidak salah angkatan 2011. Dia samping dia dampingi dengan variabel apa? Saya juga lupa tuh kemarin variabelnya apa. Itu kan tadi dia bilang dukungan sosialnya cenderung kayak semacam tempat tinggal, finansial, informasi. Saya dapatnya bahwa itu dalam kategori yang material semua. Berarti memang gegar budaya ini cenderung butuh, supaya gegar budayanya rendah atau berkurang, memang yang paling dibutuhkan adalah dukungan sosial yang bentuk materi atau gimana? Nah, ini yang menarik. Dukungan sosial itu ada juga yang secara langsung, ya, ada yang bisa dilihat gitu. Bantuan tempat tinggal, bantuan keuangan, itu namanya instrumental support. Ada juga yang tidak terlihat, ya. Ada juga yang tidak terlihat kayak pertemanan, ya, bantuan penghargaan diri gitu. Oh, ternyata kalau di sini dihargai aja gitu ya. Bantuan informasi itu kan tidak dilihat. Tapi orang-orang itu biasanya ketika membutuhkan bantuan, jelas yang dibutuhkan itu bantuan finansial dulu nih. Ya, kalau ada orang lapar gitu ya, orang yang tidak punya keuangan yang cukup, ya otomatis dia akan butuh bantuan finansial dulu daripada bantuan informasi gitu loh. Kalau misal anggaplah saya punya masuk di kelompok baru lah, atau ada orang yang masuk di kelompok saya, dia entahlah sudah mengalami atau belum mengalami gegar budaya, saya tidak mampu kasih yang instrumental yang dia tadi bilang. Dari sisi psikologis apa yang bisa saya bantu selain tadi yang menghargai? Ya kan kalau di penelitianku itu ada 4 tuh. Ada esteem support, ya, penghargaan, ada informational support, ya, bantuan emosional, ada juga companionship support, itu bantuan pertemanan. Nah, sama yang terakhir itu instrumental. Jadi ada 4 gitu.
Jadi kalau kita tidak bisa memberikan bantuan instrumental kayak upangan dan lain sebagainya, masih ada tiga yang lain nih. Baik itu memberikan pertemanan, jadi kalau mau pergi ada yang ditemani, gitu ya, bantuan informasi, sama memberikan bantuan bahu merasa orang itu dihargai, gitu lah. Berharga jadi dirinya. Nah, itu tiga bantuan yang lain. Berarti yang dilakukan terbuka, menerima jadi teman itu sudah salah satu hal yang positif untuk mengurangi gegar budaya berarti ya. Betul sekali. Apalagi kan orang gegar budaya ketika berada di lingkungan baru, merasa kesepian kicet. Tidak ada orang temanta di sini. Makanya ketika ada orang yang memberikan bantuan pertemanan, ingin menjadi teman, itu akan sangat berarti. Iya, wis minta tolong jadi ulang dukungan sosial itu dijelaskan kembali supaya penonton termasuk saya bisa lebih tahu, oh ini termasuk dukungan sosial juga yang paling mudah bisa saya lakukan ke orang lain, misal di tempat kerja saya nantinya. Oke. Singkatnya, dukungan sosial itu segala bantuan yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita, gitu. Jadi ataukah kita yang memberikan bantuan itu kepada orang lain, itu dukungan sosial. Contohnya itu banyak ya. Kalau saya di penelitian saya sih baginya jadi 4 gitu ya. Bantuan sistem support ya, bantuan penghargaan diri ya. Seolah-olah bagaimana kita membuat orang itu merasa bahwa dia dianggap ada di lingkaran kita. Terus yang kedua, bantuan informasional. Bantuan, kalau ada orang tanya kita sesuatu, kita jawab, kita memberikan informasi kepada orang itu. Jadi itu kan membantu tuh. Ketiga, itu companionship support. Bagaimana kita menjadi seorang teman bagi dia, ya, yang mendampingi dia ketika punya masalah, ataukah mau ke tempat yang mau dia tuju, dia temani, gitu ya. Terus yang terakhir itu instrumental support, bantuan ketika kita memberikan bantuan fisik ke dia, ya, keuangan, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu 4 dukungan sosial di penelitianku. Iya, penelitian kan pakai metode kuantitatif. Ya, kuanti. Ya, skala dua-dua kan ya. Adaptasi atau buat baru ya? Kalau gegar budaya, saya bikin sendiri, tapi kalau yang dukungan sosial, saya adaptasi. Jadi, saya ada item yang betul-betul saya buat ulang, gitu ya. Tapi ada juga yang saya adaptasi dari jurnal di luar, gitu. Jadi dibahasakan di Indonesia, terus diuji cobakan juga, gitu sebenarnya. Iya, meneliti kemarin ini di COVID, ya. Alhamdulillah kemarin penelitiannya itu masa-masa ya bisa dibilang sebelum COVID lah, masalah yang kemarin. Jadi hampir sebelum COVID. Kok berarti ingatanku salah, karena seingat saya Wijak kerjain di COVID, makanya kemarin saya berpikir, aduh susah, ini orang sudah pulang kampung, tidak gegar budaya nih. Ketika punya masing-masing kuliah. Jadi sebenarnya untuk uji coba itu sebelum COVID, ya. Uji coba penelitian, uji coba skala itu sebelum COVID. Nah, pas ada COVID, jelas berhenti itu barang. Jadi pengambilan data dan sebagainya itu baru setelah COVID, gitu lah. Susah kemarin itu. Ya, tantangan sebenarnya, Cak. Banyak tantangannya kemarin. Ya, orang-orang yang masih libur ya, apalagi kan kita, carinya mahasiswa, Pak. Padahal kemarin rata-rata gara-gara ada COVID, orang-orang pulang, gitu. Lagi kesusahannya di situ. Iya, ini partisipan penelitiannya 93. 93. Saya nggak tulis tadi berapa cewek, berapa cowok. Ini bos bisa dijelaskan ya prosesnya, ambil datanya, ngolahnya, hasilnya kayak gimana. Ada yang menarik juga saya baca tadi, hipotesisnya ditolak, mungkin bisa dijelaskan itu. Ngeri itu kalau hipotesis ditolak. Ya. Kalau proses pengambilan datanya kemarin, karena susah mencari orang secara individu, orang-orang yang berasal dari luar daerah, maka
kemarin langkah strategis yang harus saya ambil itu langsung datang ke asrama mahasiswa. Jadi asrama mahasiswa dari luar daerah, baik itu dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, Bali kemarin juga ada. Terus saya langsung datang ke sana, ketemu dengan ibaratnya ketuanya lah, ketua tempat di situ, dan minta bantuan nih untuk disebar dengan teman-teman seasrama itu. Jadi kemarin cukup terbantu dengan itu. Bahkan yang lucu, sempat ada teman-teman yang lagi ya ibaratnya lagi ada aksi gitu ya, aksi di solidaritas gitu. Saya datang nimbrung ke sana mau cari tahu nih untuk cari data gitu. Wah, pada saat datang dijauhi. Wah, ternyata dikira aparat. Itulah kemarin. Jadi datang ke asrama, sebar data, jadi snowball sampling lah, ya, satu orang mengajak mencari teman-teman yang lain. Kemarin bantuannya kayak gitu yang saya dapat. Terus setelah dapat semua ini, pengolahan data dan sebagainya, nah ujung-ujungnya saya melihat bahwa ternyata gegar budaya ini tinggi gitu ya, tinggi. Di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar nih, ternyata dari data yang saya dapat, orang yang mengalami gegar budaya itu ya ada tinggi lah. Kurang lebih tadi ada 63% lah yang tinggi. Tapi begitu melihat dukungan sosial, ternyata dukungan sosial yang didapat juga tinggi. Ujung-ujungnya hipotesis saya ditolak. Ya, yang awalnya saya kira semakin orang mengalami gegar budaya, itu dukungan sosialnya rendah. Ternyata dari hasil yang saya dapat itu tidak signifikan. Jadi orang yang mengalami gegar budaya yang tinggi juga memiliki dukungan sosial yang tinggi ternyata. Yang harusnya kan kalau dia mengalami gegar budaya tinggi, dukungan sosialnya rendah. Tapi ternyata dia dapat dukungan sosial yang tinggi, culture shock-nya masih tinggi juga. saya bingung ini. Jadi harusnya kan gegar budayanya tinggi, Harusnya. tapi dukungan sosial yang dia peroleh dari lingkungan sekitarnya rendah. Rendah. Iya. Itu kenapa bisa? Nah, oke. Saya jelaskan sih di skripsi itu ternyata ada beberapa dugaan. Nah, makanya kalau orang-orang bilang, mati nih ya, ditolak hipotesisnya. Tapi justru kemarin penguji saya itu memberikan support juga tuh, ternyata dengan hipotesis ditolak ada kemungkinan baru yang bisa kita cari. Jadi kemarin ada beberapa dugaan. Pertama bisa jadi gini, bisa jadi penelitian yang kulakukan kemarin itu orang-orang yang kuteliti itu sudah sering mendapatkan dukungan sosial. Dalam artian budayanya kita yang di Indonesia itu kan kolektivitas, ya. Beda dengan orang-orang di luar negeri yang individualisme, gitu ya. Bahasanya kan gitu. Saya menduga kayak gini. Orang di luar negeri ketika mereka mendapatkan dukungan sosial yang notabene-nya lingkungannya jarang memberikan dukungan sosial, ketika ada orang yang memberikan dukungan sosial, maka dia sangat bermakna. Karena tidak pernah dapat, jarang dia dapat. Tapi kita di Sulawesi Selatan, gitu, di Indonesia pada umumnya, orang-orang itu mudah sekali untuk memberikan dukungan. Ya, jadi dari sana dapat dukungan informasi dari sini. Jadi semakin sering mendapat dukungan sosial, mungkin ya itu perduga saya. Jangan dukungan sosial yang dia dapat itu menjadi kurang bermakna. Makanya culture shock atau gegar budaya masih tinggi-tinggi jaga kan. Nah, itu dugaan saya. Dan juga dugaan lain bisa jadi karena orang-orang yang sebenarnya datang ke Makassar itu sudah punya informasi dengan budaya yang ada di Makassar. Jadi ibaratnya sudah mengantisipasi apa-apa yang harus dia lakukan ketika berada di Makassar. Ya, meskipun pada saat dia telah sampai ternyata memang ada penolakan dengan budaya di Makassar yang mungkin berbeda dengan budayanya yang belum bisa dia terima, makanya masih mengalami culture shock.
menarik ini ya, karena lingkungan kita kan bisa dibilang mudah lah memberikan dukungan sosial, saking mudahnya tidak bermakna. Atau jangan-jangan kita perlu mengevaluasi bahwa memang dukungan sosial tak mungkin kurang mendalam atau gimana? Mungkin ini lebih ke perbedaan individu, karena orang dari skala yang kusebar, orang-orang menyatakan iya, dia mendapatkan dukungan sosial. Namun kenapa culture shock-nya masih tinggi? Ya bisa jadi karena dia masih belum menyesuaikan atau menerima budaya itu. Jadi masih mengalami kesulitan. Jadi kan kayak orang yang sudah dibantu, tapi tetap masih merasakan kesulitan karena masih proses adaptasinya di lingkungan itu. Makanya culture shock-nya masih tinggi. Nah, itu juga tuh kelemahan di penelitianku karena mungkin kurang heterogen. Gitu ya. Jadi seharusnya kan banyak orang dengan latar belakang berbeda yang masuk jadi penelitianku. Makanya kemarin karena snowball sampling itu, jadi mungkin lebih ya cenderung homogen, ya sama-sama ya, sama di tempat tinggal gitu ya, di tempat tinggal di asrama yang sama gitu ya. Kan orang yang tinggal di asrama dengan orang yang tinggal sendiri di tempat baru kan beda tantangan. Berarti kan tetap ada tadi faktor budaya kita yang bebas. Kita kan kolektif, di luar individualis. Juga ada faktor partisipannya yang anak asrama, jadi dukungan sosialnya banyak. Merasa senasib begitu di kampung orang. Betul. Menggelitik ini, kok bisa gegar budaya tinggi, kan asumsinya kan gegar budaya tinggi dapat dukungan sosial tinggi, otomatis harusnya ini kan gegar budaya turun. Kok masing-masing sama begini? Masih meninggi. Iya. Mungkin itu karena dia masih berada di tahap baratnya tahap kritis gitu ya. Krisis lah. Jadi kan di gegar budaya kemarin saya sampaikan bahwa ada beberapa tahap nih orang-orang yang mengalami gegar budaya. Ada yang ketika datang ke tempat baru itu masih happy saja, masih senang gitu ya. Jadi culture shock-nya masih rendah karena dia masih senang gitu pada lingkungan baru. Masih menganggap ada tantangan-tantangan menarik nih ke depan. Itu namanya fase honeymoon ya, fase bulan madu gitu. Fase itu setelah lewat beberapa bulan itu akan masuk fase krisis gitu ya, fase kritis. Jadi orang-orang mulai menyadari, waduh, banyak tantangan Pak, perbedaan bahasa gitu ya, kesulitan keuangan gitu ya, budayanya ini beda dengan saya. Nah, itu fase kritis. Nah, ketika ada orang yang mampu melewati fase itu, dia akan masuk tuh lagi ke fase yang namanya pemulihan. Jadi dia mulai menerima perbedaan-perbedaan itu. Tapi orang yang tidak selesai di fase kedua, fase kritis tadi, dia akan lebih memilih untuk pindah ataukah memilih untuk menyendiri, ya, melepaskan diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu fase-fasenya. Kalau fase yang terakhir jelas ketika dia sudah mulai menerima, sudah mulai berbaur dan menjadikan nilai-nilai di lingkungan sekitar menjadi nilainya juga. Kalau dari penjelasannya Widya, partisipannya itu cenderung berada di fase apa? Dilihat dari data skalanya. Kalau dari fase ini itu bisa jadi sudah berada pada fase pemulihan, ya, fase pemulihan atau fase kritis, ya, fase setelah dia melewati fase kritis yang kayak mulai banyak masalah, dia mulai mau menerima. Ketika kan kita pasti mau menerima, masih banyak masalah tuh, ya, dukungan sosial banyak, sudah ada masalah, mampu dihadapi, tapi masih banyak nih, masih butuh penyesuaian. Bisa jadi kebanyakan partisipanku itu sudah berada di fase itu. Apalagi kemarin COVID, ya, COVID yang betul-betul nih stresor banyak. Nah, jadi bisa jadi itu penyebab kenapa culture shock-nya masih tinggi walaupun dukungan sosial yang dia dapat juga banyak. Ada enggak di referensinya Widya bahwasanya misalnya kapan lama orang itu akan dialami gegar budaya, kan tahapannya. Tapi ada enggak misalnya berapa lama orang kalau ternyata segini nih biasanya cenderung berkurang nih 2 tahun di satu tempat akan berkurang. Ya,
kalau dari referensi yang sudah saya baca kemarin itu fase honeymoon kurang lebih tuh berlangsung 6 bulan, ya fase-fase maba lah, 6 bulan awal. Setelah melewati beberapa bulan itu sudah masuk tuh fase kritis, fase dia mulai mempertanyakan, mulai merasakan banyak hambatan dan lain sebagainya. Itu mungkin berlangsung juga beberapa bulan gitu loh. Jadi beda-beda, jadi kita tidak bisa mengeneralkan karena kayak lagi masing-masing orang beda penyesuaian dirinya. Berarti kalau kita pakai media apa sih bahasanya itu kalau dua variabel yang ada di tengah, mediator apa? Faktor. Itu adaptasi termasuk di tengahnya itu. Ya, variabel adaptasi juga termasuk. Jadi dia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi orang yang mengalami gelar budaya selain dari dukungan sosial tadi. Berarti hipotesis ditolak. Waktu saya penasaran perasaannya Wiyo hipotesis ditolak. Saya kan sama toh, hipotesis ditolak juga itu kemarin sampai 1 bulan itu halus ya. 1 bulan pusing-pusing, pas ketemu pembimbing, oh ternyata solusinya mudah. Itu gimana perasaannya Wiyo? Aduh, you know lah, orang-orang yang meneliti gitu kan sudah ibaratnya sudah menyiapkan penelitian yang mendukung ketika value diterima. Referensi udah lengkap nih, ada, tinggal diambil comot-comot. Wah, pas kedapatan, wah ternyata hipotesis ditolak. Udah, mulai lagi tuh cari referensi yang baru, apa sih yang mendukung ditolak dan lain sebagainya. Jadi ya menjadi hal yang menantang juga, sekaligus pengalaman yang tidak dilupakan juga, karena dari hipotesis ditolak itu kita jadi punya pandangan baru. Ternyata penelitian yang ditolak pun posisinya itu tetap penelitian gitu. Jadi kita kan tadi diskusinya lebih cenderung gimana kalau kita jadi ada orang datang, kita sebagai temannya harus membuka diri. Kalau kita sebagai subjek atau pelaku lah, berarti kalau saya di tempat baru, apa yang semestinya saya lakukan? Oke. Masih ada sebenarnya teknik juga atau pelatihan yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang ingin ke tempat baru. Tapi yang pertama dia jelas harus dilakukan adalah belajar dulu tuh tentang budaya tempat yang akan kita datangi. Budaya bagaimana, kira-kira kalau kita datang ke sana itu tinggalnya di mana, bahasa mereka, bahasanya apa, kebiasaannya mereka keseharian bagaimana. Mempelajari itu dulu sehingga ketika kita datang ke tempat baru itu probabilitas ya, kemungkinan kita untuk kaget itu semakin kecil. Terus yang kedua, jelas kita harus mencari tahu adakah orang yang dapat memberikan bantuan ketika kita ada di sana. Ya, at least orang yang kita kenal ataukah orang yang satu suku dengan kita. Gitu ya. Itu ketika kita tahu ada orang seperti itu, jelas itu akan lebih membuat kita mudah untuk beradaptasi. Sambil itu juga jelas kita harus membiasakan diri dengan lingkungan-lingkungan baru. Jadi orang yang sudah terbiasa untuk datang ke tempat baru dengan suasana baru, lingkungan baru, dia akan cenderung lebih mudah untuk beradaptasi. Seperti itu. Berarti yang paling sederhana, paling utama untuk dilakukan itu mencari informasi. Ya. Jadi deskripsinya itu ada saya baca. Saya kurang tahu, teman saya tanyakan, ada kategorisasi hipotik, ada kategorisasi empirik. Bisa dibantu jelaskan kalau masih ingat. Kalau hipotesis kalau hipotesis ya, dia itu lebih begini. Ketika ada sebuah alat ukur, ya ada satu orang nih saya ukur dengan alat ukur itu. Jadi saya punya skala, saya ukur orang ini, ya otomatis kan ketika dia punya nilai, misalnya seharusnya skala aku itu bisa mengukur 100. Tapi ketika saya ukur orang ini, ternyata dia cuma punya nilai 50, ya. Secara hipotetik, ya, otomatis kan saya tidak punya perbandingan. Jadi nilainya hanya bisa kubandingkan dengan alat ukurku, ya. Jadi kalau secara dia punya nilai 50 dan alat ukurku bisa mengukur 100, dia kan berada dalam kategori sedang lah gitu ya.
Tapi kalau misalnya yang empirik, ya empirik berarti nilainya dia itu komparasi atau kubandingkan dengan nilai-nilai orang yang lain yang saya ukur. Nah, misal dia dapat nilai 50 gitu ya. Ya, tapi kalau kita kumpulkan semua nilai-nilainya orang, binnya ternyata atau rata-ratanya orang-orang, ya nilainya 25. Kalau nilai 25 dibandingkan dengan nilainya 50, jelas nilai 50 masih dikatakan tinggi. Nah, itu secara empirik. Iya, kerja skripsi berapa lama ini dari proposal? Jadi ini bukan yang dari TPS atau dari kualitatif. Bukan. Kalau dihitung-hitung sebenarnya cukup lama. Ya, apalagi dengan COVID kemarin, ya 2 tahunan lebih lah ya kemarin mengerjakan ini dari proposal ya. Proposal. Ada titiknya, titik jatuhnya ada. Wah, ya. Kalau dibilang titik rendah juga ada. Nih, biasanya orang kan ketika mendalami sesuatu, gitu, mengerjakan sesuatu yang berulang, pasti ada pemikiran, kapankah ini selesai gitu. Nah, perasaan jenuh jelas ada. Makanya mungkin itu yang menjadi faktor juga kenapa itu lama. Tapi sekali lagi, karena adanya dukungan-dukungan dari orang sekitar ya, itu menjadi penguat untuk tetap melanjutkan konsistensinya ceritanya. Yuja ini saya tarik di kepala saya, dukungan sosial berarti bisa dikatakan hal yang dilakukan kelembagaan, ya mungkin secara dalam ya, secara alam bawah sadarnya Yuja kan pengurus lembaga. Di diklat cenderung ketemu sama mahasiswa baru, itu ada hubungannya, akhirnya tertarik ke dukungan sosial. Berarti yang dilakukan kelembagaan itu sudah benar ya? Benar atau tidaknya itu kan persepsinya orang beda-beda. Kecuali kita beranggapan bahwa ketika kita sudah memiliki niat untuk membantu orang, berikan dukungan kepada orang itu sebagai hal yang benar, maka yang kita lakukan kemarin sudah memiliki dampak karena orang-orang merasa terbantu dengan itu. Yuja meneliti selama 2 tahun, apa insight yang didapat? Hikmah lah perubahan ini. Insight yang saya dapat sebenarnya pertama bahwa untuk meneliti sesuatu jelas kita harus tahu tahapan-tahapannya, itu ya, tidak langsung. Jadi ketika kemarin mau meneliti, saya banyak sekali mendapat insight dari pembimbing dan penguji bahwa tahapnya gini dulu nih, jangan langsung ya. Lihat dulu data awalmu, cocok enggak? Kalau data awalmu saja tidak mendukung, ya hati-hati, jangan dilanjutkan. Itu tahap-tahapan itu. Ya, pengukuran alat tes yang dibuat sendiri, ya, bagaimana pengujian dan sebagainya. Itu yang menjadi insight tersendiri untuk meneliti. Jadi artian kalau kita mau meneliti selanjutnya, kita punya gambaran utuh dari skripsi kemarin. Kalau untuk itu kan untuk skripsi, kalau untuk secara self, Yuja apa? Kesabaran ya. Kesabaran untuk mengerjakan skripsi. Sama juga gini, saya sadar kemarin bahwa ketika kita mengerjakan skripsi notabene memang harus diselesaikan sendiri, meskipun kita tahu ada dukungan sosial dari luar, tapi dukungan sosial itu tidak akan bermakna dan tidak akan lebih jauh berdampak kalau bukan kita sendiri yang menggerakkan diri. Itu kemarin. Itulah. Ngomong-ngomong ini Bung Aswar, ini Kak Aswar ini salah satu orang yang sangat sering memberikan dukungan sosial. Alhamdulillah. Ini kan menarik ada satu orang itu Rizky juga tuh.
Sebenarnya ini dukungan sosial kan bisa dibilang paling sering kita lakukan tuh. Kita lakukan ke orang atau paling mudah kita dapat. Ya sederhana saja, saya kan anak kosan gitu. Masuk di tinggal kos lorong di lingkungan saya juga mudah menerima, ajak main badminton, main takraw dan lain-lain. Ini baru mau saya tanya lagi nih. Asad sudah bertanya ini. Gegar budaya pun dekat sekali sama kita. Apalagi orang gitu yang mau melanjutkan pendidikan kak, kan termasuk orang yang menikah juga kan, termasuk orang menikah tiba-tiba harus ke kampung pasangannya seperti itu. Nah kalau kita mau meneliti terkait ini, ada saran nggak Wija variabel yang bisa diteliti lanjutan dari ini gegar budaya dan dukungan sosial? Sebenarnya ini Bung Asmar ini, Kak Asmar ini sudah menjawab juga. Pertama kayak tadi tuh orang yang mau menikah ya pindah ke tempat yang baru, kan yang kayak sebuah keharusan dia mengikuti suami itu belum, kalau saya sih belum pernah membaca penelitian ada yang seperti itu. Maka itu hal yang bagus juga tuh diteliti. Yang kedua disinggung tadi di pertengahan soal ada variabel moderasi. Jadi kalau memang dukungan sosial yang kita berada di Sulawesi ini atau di Indonesia ini dukungan sosialnya tinggi, namun ternyata culture shocknya masih tinggi juga, berarti bisa jadi ada variabel yang memperantarai. Gitu, bisa jadi tadi penyesuaian dirinya atau lain sebagainya. Nah, itu boleh tuh diteliti juga. Saya Apalagi rasa juga nih beda. Kenapa lanjut? Ya, apalagi kalau misalnya meneliti di sekolah-sekolah yang notabene-nya asrama gitu ya, yang tinggal satu asrama atau pesantrenan misalnya ya, nah, itu kan culture shocknya tuh tinggi juga tuh. Ya, harus 24 jam berada, tekanannya jelas tinggi, ya, tekanan untuk menuntut ilmu, tekanan di asrama tinggi, jelas itu punya dampak tersendiri juga tuh dengan culture shock. Saya ini variabelnya Wija ini teman-teman, saya anggapnya adalah variabel yang sangat membumi, sederhana sekali dan relevan lah terjadi antar kita. Seperti inilah kalau saya sih bilangnya ya baik untuk dilanjutkan diteliti lagi. Kan biasanya kan kalau kita mau meneliti bocah di penelitiannya wah, apakah istilahnya itu ini variabel yang sangat baik, sangat cocok untuk dilanjutkan. Terakhir Wija, ada yang mau disampaikan ke penonton sih? Iya. Sekali lagi untuk teman-teman saya ya, ini hal yang umum nih ketika saya ya udah mau mengakhiri topik pembicaraan. Ketika teman-teman mau meneliti, pilih variabel yang memang nyaman untuk diteliti, yang tertarik untuk meneliti, karena semakin banyak kita membaca referensi tentang itu, kalau kita tidak tertarik maka akan ngantuk jadinya. Nah, terakhir teman-teman, komitmen kita untuk memulai penelitian itu harus dibarengi dengan konsistensi. Soalnya komitmen itu kan hal yang membuat kita memulai, konsistensi yang membuat kita tampil dari sini. Nah, itu dia. Iya, saya butuh statementnya Wija. Misal kalau ada adik-adik tuh di psikologi atau di fakultas mana yang mau meneliti terkait gegar budaya dan dukungan sosial, mungkin bisa menghubungi Wija. Dan Wija kan pasti boleh ada sekali. Yang database-nya kan, misalnya boleh sekali. Ya, berarti bisa dihubungi kan? Boleh sekali. Berbincang soal alat ukur yang kemarin saya buat pun boleh sekali. Kalau mau diadaptasi kembali, sangat boleh. Atau mau digunakan juga, sangat boleh. Baik, Wija, terima kasih. Diskusinya malam hari ini sangat mengalir, sangat dekat dengan keseharian kita. Saya sih biasa kalau di wawancara jadi tempat kerja, saya pasti tanya lagi, masih ada yang mau disampaikan, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang ingin disampaikan. Ya, kalaupun ada yang ingin disampaikan, kontak saya selalu aktif ya. Ketika teman-teman ingin bercerita, jangan lupa untuk menghubungi. Iya, siap. Baik, Wija, terima kasih waktunya, kesempatannya, diskusinya juga bermanfaat sekali untuk kita semua, dan saya harapannya ini bisa didengar lah. Misalnya teman-teman yang tidak mengikuti live-nya secara langsung bisa nonton kembali di rekamannya kami, termasuk sekarang kan musim penerimaan mahasiswa baru.
Ya, Beberapa mahasiswa bisa dibilang aduh ada nih yang penerima mahasiswa baru kan orang mau capai cita-citanya ya harus secara terpaksa pergi ke suatu tempat. Dengan menonton ini bisa membantu untuk meringankan misal kalau terjadi gegar budaya sama mereka. Oke, terima kasih waktunya. Semoga sehat-sehat terus, aktivitasnya Amin. dilancarkan. Yang paling utama sehat. Nah, next kita ketemu lah. Alhamdulillah. Ya, Oke, baik ya. Terima kasih waktunya. sahabat ya juga sehat selalu. Amin, amin. Amin. Yes. Saya tutupin ada aswad semuanya. Ada Wija. Ada baik saya juga ucapkan terima kasih. Tahun ini tamu kehormatan ini. Foundernya Halo Jiwa Indonesia memberikan biaya ruang untuk ngobrol dengan Wija. Wah, Masya Allah. Ya. Ajak-ajak dulu ya. Baik Wija, terima kasih. Sampai ketemu lagi rekan-rekan saya ya. Sampai ketemu di break episode 30. Kalau ada teman-teman punya misalnya teman dekat, keluarga atau teman sendiri mau berbincang bersama kami terkait penelitian yang telah dia lakukan, kami terbuka, kami bisa buatkan jadwalnya kapan. Karena semakin banyak yang mau bercerita sama kami, harapannya penelitian itu bisa membumi atau melantai karena ya bisa kita lihat penelitian kita itu seringnya hanya berakhir di rak. Setelah sampai di rak ya tidak pernah diobrolkan kembali. Padahal dari skripsi itu ada satu poin lah yang pasti bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Sekian break di episode 29. Sampai ketemu di episode 30, 31 dan seterusnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Ya.